Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Advent kedua dan pertemuan kudus akhir tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pelan firman Tuhan pada saat ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Andrew PCA Tumengkol, Sarjana Teologia. Jemaat, marilah berdiri dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. No, pasti Pak. Menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Hilangkan duka dan beban, mari masuk pelatarannya. Tambur dan gendang, sambut Raja damai pemuda. Segenap umatnya, mari sujud menyembah. Selamanya. Sambut Raja damai pemuda. Umatnya, mari sujud menyembah Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Jemaat, mari dalam keyakinan kita bahwa Tuhan akan hadir. Oleh karena itu mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan dalam Mazmur 107 pada ayat 8 sampai dengan ayat 9 menjadi nas pembimbing yang dibacakan bagi kita yang merindukan dalam ibadah hari ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan.
Jemaat, terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, surya hidupku. Kiranya kau sendiri mengulu jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Doa hari ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan. Mulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan perkenankanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Harap kasih Bapakku selalu melingkupiku, di mana diriku diasuhnya. Besar kasihnya, besar kau usah hatiku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman. Adapun pembacaan Alkitab dan perenungannya pada ibadah tanggal 6 Desember tahun 2020 ini akan kita baca dari Yesaya pasal yang ke-30. Dan nanti setelah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, kita akan membaca ayat 18 sampai dengan ayat 30. Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan ayat 30. Apabila bagian Alkitab yang kita akan baca ini sudah jemaat temukan, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah yang kami lakukan di pagi hari ini.
Dan biarlah kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Engkau juga berfirman kepada kami, supaya firman yang kami baca dari Alkitab akan semakin menguatkan kami ketika kami terus menjalani kehidupan ini di masa pandemi COVID-19. Agar kami sebagai umat Tuhan tidak kehilangan pengharapan hidup dan tidak kehilangan keyakinan iman bahwa ada Engkau ya Bapa yang akan bersama-sama dengan kami. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Roh Kudus-Mu itu memampukan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga siap untuk melaksanakannya. Bersabdalah ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya pasal 30 ayatnya yang 18-26 menyatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiring. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar, apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dari hati yang paling dalam, Bapak Ibu sebagai orang Kristen sangat merindukan untuk kita bisa berdampingan, beribadah bersama, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan hari ini ketika kerinduan itu terjawab,
saat pintu gereja GPB Jemaat Pengharapan ini dibuka, maka sudah sepantasnya ketika jemaat saat ini hadir dalam ibadah pukul 9, maka kita diajak untuk apa? Untuk bersuka cita. Ajakan bersuka cita ini Bapak Ibu itu disimbolkan dengan 2 lilin ungu yang sudah dinyalakan di hadapan jemaat. Tadi diawali dengan nyanyian 2 lilin kita nyalakan dan seterusnya. Lilin kedua ini Bapak Ibu itu punya arti, punya tema bahwa pada minggu Advent yang kedua ini jemaat diajak untuk bersuka cita. Nah, ketika jemaat diajak untuk bersuka cita, maka mari kita lihat apa yang sebenarnya mau disampaikan dalam pembacaan Yesaya pasal 30 yang sudah kita baca. Jemaat, suka tidak suka, ataupun mungkin ada rasa bosan, ada rasa jenuh, sampai hari ini kita masih bersama-sama berdampingan dengan virus corona. Pandemi COVID-19 yang sudah 9 bulan ini, Bapak Ibu, mau mengatakan kepada kita inilah kesulitan yang kita alami, bukan hanya sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Tetapi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu yang berdampak kepada banyaknya kesulitan, itu juga dialami oleh saudara-saudara kita di belahan bagian dunia yang lain. Tapi kita boleh bersyukur. Meskipun mungkin ada pemikiran, mungkin juga ada pemahaman tentang ketidaksetujuan, tentang ketidaknyamanan kita dengan peraturan, dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui komite penanganan COVID-19 yang sampai hari ini itu tidak bisa diubah. Yaitu apa? Ingat pesan Ibu. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu senyum sama saya tidak bisa lihat karena tertutup sama masker. Saya tidak bisa lihat apakah Bapak Ibu melihat saya itu dengan penuh sukacita atau Bapak Ibu melihat saya itu, tuh mengkol. Sudah 4 tahun, masuk tahun kelima di GPB Jemaat Pengharapan. Dia lagi. Kemudian Bapak Ibu tadi masuk harus melakukan protokol dengan mencuci tangan, di air yang mengalir dengan sabun, kemudian dicek suhu. Dan hari ini Bapak Ibu kita tidak bisa berduduk dalam satu bangku itu 3 orang. Tapi hanya bisa diisi oleh 2 orang di sisi kiri dan sisi kanan. Hanya itu. Ini yang kita alami saat ini. Ini kesulitan. Pertanyaannya sekarang dari kita sebagai orang Kristen, pendeta, termasuk saya bahwa pendeta juga sebagai manusia, begitu. Apa yang harus kami lakukan sekarang di tengah-tengah kesulitan ini? Apa yang harus kami perbuat di tengah-tengah kesulitan ini? Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mempersiapkan bacaan Yesaya ini, pembacaannya itu dari ayat 18 sampai dengan ayat 30. Saya tidak tahu kalau di tata ibadah ini berubah menjadi ayat 26. Begitu, karena di SBU sampai dengan ayat 30. Biarlah itu. Tetapi saya mau mengatakan dari Yesaya pasal 30, kalau kita baca dari ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30, maka di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh Israel, pada saat Yesaya menyampaikan firman Tuhan ini kepada Israel, Israel itu sedang berada dalam satu kondisi kesulitan di mana mereka dijajah oleh siapa? Oleh Asyur. Kesulitan yang dihadapi oleh Israel ketika mereka dijajah oleh Asyur, apa yang dilakukan oleh Israel? Israel tidak melakukan aksi iman mereka kepada Tuhan. Karena justru Israel melakukan apa? Membelakangi Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Israel? Bukan aksi iman yang mereka lakukan sebagai umat Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di pasal sebelumnya, Israel lebih memilih Mesir
untuk membentengi mereka, untuk menjadi kekuatan bagi mereka. Mereka Mesir lebih memikat umat Israel daripada Allah memikat umat Israel untuk menolong mereka. Ini kesulitan yang dihadapi oleh orang Israel. Jadi di tengah-tengah kesulitan mereka, dijajah oleh Asyur, mereka tidak melakukan aksi iman sebagai umat Tuhan. Justru Israel membelakangi Allah. Tapi Israel menggunakan kekuatan Mesir untuk menopang mereka. Nah, hari ini jemaat, saya ingin berbicara dalam konteks dan relevansi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, khususnya yang berada di Jawa Barat, dan lebih istimewa lagi kita yang berada di sekitar Cibinong dan Gunung Putri, menghadapi kesulitan pandemi COVID-19. Yesaya pasal 30, pembacaan kita ayat 18 sampai dengan ayat 30, mau mengajarkan, ingin memberitahukan kepada jemaat dan kepada saya, apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan ini. Yesaya mengatakan ada 3 aksi yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan. 3 aksi itu mari kita lihat Bapak Ibu, pembacaan kita pada ayatnya yang ke-18. Sudah dibacakan tadi? Ya. Ayat 18 berkata begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah yang adil berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini aksi yang pertama menghadapi kesulitan. Jadi saya tidak akan panjang lebar menceritakan tentang kesulitan Israel, tapi saya akan mengajak kepada kita bagaimana kita melakukan aksi di tengah-tengah kesulitan masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, ayat 18 mengatakan kepada kita, aksi yang harus Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Aksi apa itu? Kalau dalam pembacaan ayat 18, Tuhan ingin mengatakan kepada saya dan kepada jemaat, Tuhan sangat merindukan kita untuk menantikan Dia. Apa artinya ini? Tuhan sangat merindukan jemaat, Tuhan sangat merindukan saya, supaya jemaat bersama dengan saya menantikan Dia. Apa artinya ini? Jemaat, saya mau menerjemahkan dan menafsirkan seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19, mau mengatakan kepada Tumengkol, mau mengatakan kepada jemaat untuk tidak pernah bosan dengan keadaan ini. Itu aksi kita. Jadi sambil menanti-nantikan Dia, yang akan memulihkan keadaan ini, kita diminta untuk apa? Jangan pernah bosan. Jika sampai tanggal 6 Desember 2020, setelah 9 bulan COVID-19 ini berdampingan dengan kita, jangan pernah bosan, anak Tuhan. Kemudian melalui aksi yang pertama di ayat 18 ini, menanti-nantikan Tuhan itu jangan pernah putus asa. Saya yakin, meskipun saya tidak mengetahui, sudah banyak orang Kristen yang putus asa dengan kehidupan dengan pandemi COVID-19 ini. Karena apa? Saya yakin bahwa keputusasaan itu timbul karena apa? Karena keadaan. Ada banyak jemaat kita yang sudah kehilangan pekerjaan. Ada banyak jemaat yang hari ini usahanya Senin, Kamis, puji Tuhan masih jalan. Tapi ada jemaat yang usahanya sudah berhenti 100% total. Ada lagi keputusasaan, di mana ketika saya mungkin berinteraksi dengan banyak ibu-ibu bilang, aduh Pak Pendeta, capek juga ya, mendampingin anak-anak sekolah online di rumah. Kami kan bukan guru, tapi kami diminta untuk membimbing mereka dengan berbagai macam pengajaran yang harus ditonton di layar kaca itu. Ini yang saya dengar Bapak Ibu di kuping saya.
Nah, keadaan-keadaan seperti ini membuat kadang-kadang kita jadi putus asa untuk menantikan kapan Tuhan datang memulihkan kami. Dan aksi yang pertama di ayat 18 ini mau mengatakan apa? Orang Kristen diminta untuk tetap sabar. Jangan ingin cepat-cepat. Kita tahu bahwa ada maksud Tuhan di balik dari kesulitan kita. Itu aksi yang pertama. Apa? Ya, tidak bosan, jangan putus asa. Tetap sabar, menantikan kapan dia pulihkan keadaan kita. Seperti ini yang disampaikan oleh Yesaya kepada umat Israel ketika Israel dijajah oleh Asyur. Aksi yang kedua yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan. Ayat 19 berkata demikian, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Aksi kita sebagai orang percaya, aksi kita sebagai orang Kristen, aksi iman kita sebagai orang Kristen menghadapi kesulitan ini apa? Tuhan sangat merindukan ketika jemaat bersama dengan saya. Untuk apa? Untuk berseru kepadanya. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu? 4 tahun dan masuk tahun kelima saya di GPB Jemaat Pengharapan ini, sudah berapa kali saya katakan, orang Kristen, anak Tuhan, pengikut Kristus, itu punya hak privilegium. Apa itu artinya privilegium? Hak istimewa. Ya. Hak khusus yang diberikan untuk kita bicara, untuk kita menjawab, untuk kita berbicara, untuk di mana kita bisa ngomong sama Tuhan. Dan bagian-bagian Alkitab menyatakan hal itu tentang hak privilegium. Tuhan bilang apa? Ketuk maka akan dibukakan, minta maka akan diberikan. Itu hak privilegium. Nah, hari ini, aksi yang kedua ketika kita dalam keadaan kesulitan hari ini, yang sampai hari ini masih kita alami dan rasakan, Yesaya 30 ayat 19 katakan apa? Lakukan aksi ketika kita berseru kepada Tuhan. Jangan pernah putus jam doa kita. Mungkin ada orang Kristen yang bilang, aduh pendeta, pagi, siang, malam berdoa. Mau makan, berdoa. Tapi kenapa doa itu tidak pernah terjawab? Nanti saya katakan di bagian-bagian akhir dari khotbah ini, Bapak Ibu. Kenapa belum terjawab? Dan yang ketiga, aksi yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, ayat 20. Aksi iman kita di tengah-tengah kesulitan. Apa yang sudah kita bacakan pada ayat 20, di sana dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Apa artinya ini Bapak Ibu? Aksi yang ketiga yang harus kita lakukan di masa sulit ini. Tuhan ingin supaya saya, supaya Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang Kristen, untuk selalu mengenali Dia setiap waktu. Tentunya Bapak Ibu bertanya, kami sudah kenal Yesus kok. Dari kami sekolah minggu sampai hari ini kami sudah kenal Yesus. Yesus yang kami kenal sekarang ini sudah masuk, nih sudah pohon Natal, bahkan di rumah-rumah jemaat mungkin sudah pasang pohon Natal. Itu yang Yesus kami kenal. Tapi saya mau mengatakan Bapak Ibu, ketika aksi yang ketiga yang saya ambil dari ayat 20 ini mau mengajak kepada kita, apa aksi yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan ini? Firman Tuhan di ayat ke-20 mau mengajak saya dan jemaat, mari terus kenali Dia. Dengan cara apa Bapak Ibu? Cara mengenali Tuhan. Bapak Ibu lihat
Jika sampai hari ini Bapak Ibu sebagai pribadi dan keluarga bisa hidup sampai dengan tanggal 6 Desember, itu bukan karena kuat kita. Tapi karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Lihat itu. Bukan dengan kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan apa yang kita miliki, tapi kita kenali Dia. Sampai 6 Desember ini kita bisa ada karena Tuhan. Kenali Tuhan, rasakan Bapak Ibu dengan penghayatan yang sangat penuh. Apa yang harus Bapak Ibu rasakan? Bagaimana Tuhan Yesus tidak pernah sedikit pun membiarkan kita. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus biarkan kita sampai hari ini. Rasakan itu. Kalau sudah lihat Tuhan berkarya bagi kita sampai dengan tanggal 6 Desember, meskipun di tengah-tengah kesulitan ini, kemudian kita bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus sudah beri, apa yang sudah kita nikmati, maka kenali Tuhan dengan cara apa? Bersyukur kepadanya. Jika sebagai orang percaya, jika sebagai orang Kristen sudah melakukan 3 aksi yang kita baca dalam Yesaya pasal 30, sekarang ayat selanjutnya Tuhan akan bereaksi. Jadi kalau kita manusia sudah melakukan aksi, sekarang Tuhan akan bereaksi di tengah-tengah kesulitan. Apa reaksi Tuhan? Ayat 21 Bapak Ibu dalam pembacaan, saya tidak perlu membacanya lagi, tadi Bapak Ibu sudah membacakan ketika dibacakan oleh presbiter. Tuhan akan bereaksi dengan cara apa? Ayat 21 mau mengatakan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang lurus bagi kita. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Dari awal khotbah ini saya sampaikan kepada jemaat, kita dalam keadaan sulit. Di tengah-tengah kesulitan ini, jemaat, kadang-kadang iblis bisik di sebelah kanan, di kuping sebelah kanan kita. Di telinga sebelah kiri kita, dia bisik sama kita. Sudah, di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan gak ada buat kamu. Cari cara lain. Lakukan sesuatu yang bisa menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu. Itu iblis kadang-kadang suka tawar kita. Suka bujuk kita. Tapi kalau jemaat, kalau orang percaya, kalau orang Kristen melakukan 3 aksi yang saya katakan tadi, mulai dari ayat pembacaan ayat 18, 19, dan 20, maka Tuhan akan bereaksi ketika jalan hidup kita itu diluruskan. Kita tidak akan pernah tengok kiri dan tengok kanan. Israel, Bapak Ibu, mereka tidak merasakan reaksi Tuhan. Karena apa? Jalan yang lurus yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, mereka tidak pilih. Karena apa? Mereka lebih terpikat dengan kekuasaan Mesir ketika mereka dijajah oleh Asyur. Israel belok pandangannya ke Mesir. Lihat Mesir itu kekuatan untuk mereka. Mereka justru membelakangi Allah. Itu. Oleh karena itu jemaat, ketika Bapak Ibu dan jemaat melakukan 3 aksi, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dia tidak akan membawa kita kepada jalan yang sesat di saat sulit ini. Tawaran untuk curang, tawaran untuk korupsi, tawaran untuk berbuat dosa, Tuhan akan lindungi kita. Lurus jalan kita. Dan reaksi Tuhan yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah melakukan aksi iman kita, maka Tuhan bilang melalui firman-Nya di ayat 22. Dia katakan apa? Kita akan dikuduskan dari segala kecemaran. Hari ini meja perjamuan kudus sudah ada di hadapan jemaat. Hari ini juga Tuhan mengatakan jemaat sudah melakukan aksi iman. Hari ini juga Tuhan katakan
dosa dan kecemaran kita dipulihkan ketika putranya yaitu Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita supaya kita diselamatkan menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Buktinya sudah ada di hadapan kita. Reaksi Tuhan, Tuhan pulihkan kita dari segala kecemaran dosa dan itu akan kita lakukan dan kita peringati melalui perjamuan kudus hari ini. Dan reaksi Tuhan yang ketiga, Bapak Ibu, ayat 23 sampai dengan 25. Reaksi apa, pendeta? Tuhan akan menyatakan begini. Tuhan akan menyatakan berkat-Nya untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Itu ayat 23 sampai dengan 25, itu bukan kata saya, tapi Tuhan yang bilang. Kalau 3 aksi sudah kita lakukan, aksi iman, maka reaksi yang ketiga yang Tuhan akan lakukan apa? Jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Karena Tuhan akan mencukupi jemaat dengan segala berkat-Nya. Lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita. Itu reaksi Tuhan. Dan yang terakhir, kalau 3 aksi yang dilakukan oleh jemaat, lakukan sebagai orang percaya, saya lakukan sebagai orang percaya. Ayat 26 dalam pembacaan kita. Reaksi dari pihak Tuhan apa? Tuhan mau bilang sama kita, semua kesulitan dan semua kenyataan hidup yang berat yang sampai hari ini kita alami, yang sampai hari ini masih bersama-sama dengan kita, Tuhan akan pulihkan itu semua. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan di hari ini, biarlah jemaat sebagai orang percaya lakukanlah 3 aksi iman kita. Maka tunggu reaksi Tuhan. Sekarang pertanyaannya, pendeta sudah berseru, sudah berdoa, sudah sabar, tidak bosan kok dengan keadaan ini. Tapi kenapa? Belum selesai, belum pulih, belum normal lagi. Di mana Tuhan? Mana Yesus itu? Saya mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada pertanyaan seperti itu, di mana Tuhan Yesus saat ini? Di mana Tuhan Yesus itu dalam hidup saya? Di mana Tuhan Yesus menjawab doa saya? Di mana Tuhan Yesus memulihkan saya? Justru pada saat itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedang berada di belakang kita. Dia bukan berada di depan kita. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah lihat nggak iring-iringan RI1 kalau lewat jalan tol di Jagorawi? Kenapa ada 2 motor warna hitam Bapak Ibu dengan 2 pasukan, satu motor itu 2 orang berboncengan membawa senjata lengkap? Kenapa mereka harus di belakang? Pas di bagasi mobil RI1 berdampingan mereka. Ya. Ini adalah taktiknya Bapak Ibu. Meskipun sudah ada pasukan di bagian depan, Bapak Ibu, pasukan di bagian depan itu adalah membuka jalan. Tapi bisa jadi kan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, serangan itu akan datang ketika pasukan yang di bagian depan, pas pampres yang ada di bagian depan itu tidak lihat bagaimana kendaraan yang dipakai oleh RI1. Maka pasukan 2 motor yang ada di belakang ini akan tahu keadaan yang ada di depan. Mereka yang akan lindungi RI1. Nah, taktik seperti ini Bapak Ibu itu belajar dari cara Tuhan bekerja. Mungkin ada selama ini ada pemahaman kita sebagai orang Kristen, harusnya Tuhan berjalan di depan. Kenapa Tuhan Yesus berjalan di belakang saya? Kenapa semua doa belum terjawab? Kenapa kesulitan ini belum selesai? Di mana Tuhan? Justru di saat seperti kita rasakan itu, Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita di belakang kita. Ada visualnya Bapak Ibu, tadi sudah sempat Bapak Ibu yang sudah datang lebih dulu, Bapak Ibu lihat, saya minta untuk disaksikan ini visual.
animasi. Seperti begini, Bapak Ibu, perjalanan hidup kita. Kita minta Tuhan pimpin hidup kita. Lalu Tuhan bilang, aku akan pimpin kamu. Tapi jangan lihat-lihat ke belakang. Gitu. Ini dia. Tuhan, pimpin saya. Kemanapun saya mau pergi. Kita sudah serahkan nih hidup kita nih. Tuhan bilang pasti. Ya, percaya saja sama aku, ikuti jalur ini. Sudah. Siap, Bapak. Mendayung dan terus mendayung. Kemana ya Tuhan ya? Saya udah capek nih. Dia bilang, betul nggak sih masih di jalur saya ini? Udah mulai nih meragukan Tuhan. Tuhan bilang apa tadi? Jangan lihat ke belakang. Lihat Bapak Ibu, Tuhan ada di belakang untuk apa? Untuk justru hadir di tengah-tengah keadaan kelemahan manusia. Lanjut terus perjalanan hidup. Tuhan ada di belakang, Tuhan tidak di depan. Karena apa? Karena Tuhan ingin melihat apa keadaan yang kita alami di depan. Makanya Tuhan ada di belakang. Oleh karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah di tengah-tengah penantian kita di masa sulit ini, jemaat sebagai orang Kristen yang percaya bahwa Yesus yang sudah lahir dan kelahirannya akan kita peringati pada tanggal 25 dalam ibadah Natal. Biar jemaat sebagai orang Kristen dalam kehadiran kita sebagai orang percaya untuk terus menanti-nantikan Dia di masa sulit ini. Jemaat diminta untuk bergantung secara penuh kepada Dia. Jangan pernah cari kekuatan lain. Jangan pernah cari kehebatan lain. Cari Tuhan. Yang saat ini ketika Bapak Ibu sedang tidak rasakan Dia ada di depan kita. Justru saat ini Dia ada bersama-sama dengan kita, di belakang kita. Untuk melihat apa? Apa kesulitan yang kita hadapi di depan. Karena Yesus Sang Immanuel itu adalah Tuhan yang menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin. Kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya, hilanglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia
beri seluruh hidupku untuk memuji Tuhan. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Jemaat, reaksi Tuhan untuk kita adalah memulihkan kita dari segala dosa dan kecemaran. Untuk itu kita diundang untuk masuk dalam perjamuan kudus akhir tahun ini. Namun sebelumnya dengarkanlah penetapan perjamuan seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian penetapan perjamuan kudus ini dibacakan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Dengarkanlah penjelasan. Jemaat, perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus ini. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus akhir tahun ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama dengan Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus akhir tahun ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan. Jemaat, mari kita satukan hati kita untuk kita satu dalam doa penguatan. Kita berdoa. Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus akhir tahun ini untuk mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepadamu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Allah Bapa pengasih, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati,
sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kami. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus, agar dunia percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja perjamuan kudus ini. Demikian ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang tersebar di seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sebelum kita menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini, mari kita bangkit berdiri. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Tumbang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Jemaat, sebelum perjamuan
Terus ini kita laksanakan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan sebagai pelayan yang bertugas. Yang pertama, perjamuan kudus ini hanya bisa dilakukan dan bisa diterima bagi warga sidi gereja. Yang kedua, setelah jemaat selesai di perjamuan kudus ini dengan meminum anggur yang ada di dalam sloki. Nanti jemaat akan membawa sloki yang sudah kosong itu ke depan dan nanti akan dipandu untuk maju ke depan satu demi satu sehingga kita tetap menjaga jarak sehingga tidak ada penumpukan jemaat. Nanti akan dipandu oleh presbiter yang bertugas, akan dipandu dari baris satu, baris kedua, baris ketiga, dan baris yang keempat, kemudian yang di luar. Sehingga tidak bertumpuk nanti ketika kita menyerahkan sloki yang sudah kosong. Demikian untuk pemberitahuan ini, dan biarlah proses perjamuan kudus ini kita bisa laksanakan dengan penuh hikmat. Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman, yaitu tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Kita memberikan ucapan damai sejahtera dengan salam namaste. Jemaat, marilah, karena segalanya telah tersedia bagi kamu. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah, ambillah, ambillah. 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 Ambillah.
makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. 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 Ambillah.
Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Firman Tuhan dibacakan bagi kita yang mengikuti ibadah perjamuan pada saat ini dari Injil Yohanes pasal 3 pada ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat perjamuan kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk mengantar persembahan perjamuan kudus sambil mengambil roti hidup. Dari sisi nanti dipandu oleh presbiter. Keluar semua dari sebelah kanan, dari tengah. Keluar dari Ibu Sitorus. Ke tengah, Bu. Tengah sini, masuk dari sana. Ikuti di belakangnya.
Mari bersama-sama kita memuji Tuhan, kita bakti 252 bait yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Mari jemaat kita bawa doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, hanya kepadamu puji dan hormat kami persembahkan. Karena Engkau Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu Yesus Kristus layak menerima puji dan hormat dari kami. Biarkanlah pujian dan hormat yang kami persembahkan kepadamu menjadi ucapan syukur dari kami yang telah menerima, merasakan dan mengecap cinta, kebaikan dan berkat dari Tuhan Yesus untuk setiap langkah kehidupan kami, baik sebagai keluarga maupun sebagai pribadi dalam perjalanan hidup kami pada minggu yang sudah kami lewati. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami tetap mau bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus untuk perjalanan hidup kami di pekan ini. Mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Desember. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberikan kepada kami kesehatan dan berkat-berkat-Mu saat kami akan berkarya, bekerja, berusaha, bahkan anak-anak kami yang pada minggu yang sudah lewat sudah menjalani kegiatan-kegiatan ujian-ujian di bangku sekolah. Dan pada minggu ini ada beberapa anak-anak kami yang akan kembali melanjutkan ujian-ujian ulangan yang akan mereka hadapi. Tuhan Yesus berkenan memberkati dan melawat keberadaan kami dalam kehadiran kami sebagai pribadi dan juga keluarga. Pada ibadah hari ini, di tengah-tengah kerinduan kami untuk waktu yang tersedia di masa pandemi COVID-19 ini, yang sudah memasuki bulan yang ke-9, kami boleh bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh duduk bersama dalam persekutuan jemaat, menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, dengan tetap kami melakukan protokol kesehatan. Kami datang kepadamu dan kami memohon, Tuhan Yesus, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Kiranya Engkau memberkati dan melawat keberadaan bumi ini, yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi akan memutus penyebaran COVID-19, upaya-upaya yang masih terus dilakukan oleh semua bangsa di dunia. Kiranya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa terlibat dan memberkati secara khusus untuk pemerintah Republik Indonesia yang saat ini sedang menunggu kehadiran vaksin. Tuhan Yesus berkenan memberikan kekuatan kepada Presiden bersama dengan Wakil Presiden, jajaran menteri, komite penanganan COVID-19 dalam upaya yang mereka lakukan. Tuhan Yesus berkenan mendampingi setiap tim medis bersama dengan jajaran sebagai garda depan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan semangat ketika tim medis mengabdi dan melayani setiap pasien yang terpapar virus corona.
Bahkan biarlah Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa, Engkau akan menyatakan mujizat-Mu bagi semua pasien yang saat ini sedang dirawat akibat virus corona di ruang-ruang isolasi. Biarlah Tuhan Yesus berkarya dan menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada ibadah hari ini, ketika kami datang dan berdoa sebagai umat-Mu, maka kami mau mendoakan, biarlah Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Engkau tetap akan menyertai dan memberkati pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gereja-Mu di muka bumi ini. Gereja-gereja yang berada di pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus berkati. Kami juga mau mendoakan untuk jemaat-Mu, yaitu Bala Keselamatan yang ada di Sigi. Biar mereka terus dikuatkan untuk terus memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Pasca teror yang mereka alami, dan ada 4 anak Tuhan yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Kami percaya nama Tuhan Yesus tetap akan nyata di Sigi, dan Tuhan Yesus akan dikenal bagi banyak orang. Dan kami mau mendoakan upaya-upaya untuk penanganan terorisme yang saat ini sedang dilakukan oleh anggota TNI dan anggota Polri untuk mengejar teroris yang saat ini sedang berada di hutan-hutan di daerah Sigi. Engkau berkati upaya-upaya itu. Biarlah proses penegakan hukum berjalan dengan baik, dan Tuhan Yesus akan memberkati anggota TNI dan Polri. Berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Mampukan mereka untuk mengerjakan tugas mereka dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami datang dan berdoa, biar Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan GPB Jemaat Pengharapan yang ada di Cibinong dalam melanjutkan kembali kegiatan-kegiatan pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian di tengah-tengah jemaat ini. Engkau bersama-sama dengan semua presbiter yang terpanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melayani jemaat ini. Engkau akan memberkati para diaken bersama dengan keluarga, para penatua bersama dengan keluarga, para pendeta bersama dengan keluarga yang tergabung dalam majelis jemaat. Berkati pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, semangat untuk terus melayani Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukan oleh GPB Jemaat Pengharapan di sepanjang bulan Desember ini, mulai dari Minggu Advent yang kedua pada hari ini, Minggu Advent yang ketiga pada tanggal 13 Desember 2020, Minggu Advent keempat pada tanggal 20 Desember 2020, malam Natal tanggal 24 Desember, Natal pertama tanggal 25 Desember 2020, Natal kedua 26 Desember 2020, dan ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember 2020. Biarlah seluruh ibadah yang akan kami langsungkan secara langsung di ruangan ibadah ini, mari Tuhan Yesus yang baik, berikan kepada kami semua kesehatan, berikan kekuatan kepada kami, sucikan dan kuduskan ruangan ibadah ini Tuhan, supaya selama kegiatan-kegiatan pelayanan dan ibadah yang akan berlangsung di sepanjang bulan Desember ini dapat berlangsung dengan baik, karena Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati. Tuhan Yesus, di tengah-tengah seluruh kegiatan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang boleh berjalan sampai hari ini, kami datang dan juga mau berdoa. Ada orang-orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan panggil untuk ikut terlibat dalam pelayanan, khususnya di ibadah tanggal 6 Desember pukul 09. Tuhan Yesus berkati organis Saudara Vanessa Homahu. Tuhan Yesus berkati operator multimedia, yaitu Saudara Amos Jebuah. Tuhan Yesus berkati untuk pemandu lagu, Saudara Mateus dan juga Saudara Arlinda. Berkati mereka. Dalam ibadah pukul 9 ini, dilangsungkan juga ibadah secara langsung bagi jemaat yang tidak bisa ikut ambil bagian dalam ibadah secara langsung di ruangan ibadah ini. Engkau hadirkan tim Inforkom GPB Jemaat Pengharapan Cibinong yang mulai dari beberapa hari mempersiapkan supaya ibadah secara langsung ini bisa berjalan.
Kiranya dalam lelah, dalam letih, dalam segala pergumulan dan beban yang mereka hadapi, Tuhan Yesus terus akan memberikan kekuatan kepada tim Inforkom untuk terus berkarya, mengerjakan proyek Tuhan di tengah-tengah jemaat GPB Pengharapan. Agar tim Inforkom tidak kehilangan semangat untuk terus melayani jemaat yang rindu untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang mungkin mereka tidak bisa hadiri secara langsung seperti kami pada saat ini bisa bersama secara langsung di ruangan ibadah ini. Oleh karena itu, kami percaya bahwa semua proyek yang Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah jemaat GPB Pengharapan, maka Tuhan Yesus juga akan melengkapi proyek-proyek pelayanan itu seturut dengan kehendak-Mu. Gerejamu terpanggil Tuhan untuk mendoakan bahwa saat ini ada jemaat kami yang sedang sakit. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyatakan mujizat kesembuhan bagi Bapak Octavianus Tipruata, Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sinah Mukarno, Bapak Joko Satrio, Ibu Deliana Amin, Ibu Leticia Budiman, Bapak Daniel Hartanto, dan semua jemaat yang mungkin dalam ibadah syafaat ini, nama mereka yang sedang sakit tidak bisa disebutkan dalam persekutuan ibadah ini. Tuhan Yesus, berkati semua upaya pengobatan, upaya perawatan, supaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau nyatakan mujizat-Mu bagi mereka yang sakit. Kami juga datang dan berdoa, biar Tuhan Yesus bersama-sama juga dengan keluarga besar Padang yang ada di Sumatera Utara dan yang ada di Cibinong. Khususnya keluarga Bapak Diaken Lakindo Padang, yang kemarin pada tanggal 5 Desember 2020 harus bersedih dalam peristiwa duka cita atas kepergian kakak terkasih, yaitu Ibu Riste Padang. Kami boleh bersyukur untuk semua kekuatan dan penghiburan yang Tuhan nyatakan, sehingga rangkaian ibadah pemakaman sudah berlangsung dengan baik di Sumatera Utara karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah ketika keluarga ini akan melanjutkan kembali kehidupan yang Tuhan Yesus sediakan, maka seluruh keluarga besar Padang yang ada di Cibinong maupun yang ada di Sumatera Utara dimampukan untuk melihat perjalanan hidup ke depan. Tuhan Yesus, pada ibadah ini dan dalam syafaat ini, kami datang dan mau mendoakan, biarlah di tengah-tengah kesulitan yang kami alami di pandemi COVID-19 ini, setelah kami pulang dari ibadah ini, kami akan melakukan aksi iman kami sebagaimana firman-Mu. Dan biarlah dalam keyakinan iman kami meyakini bahwa Tuhan Yesus akan bereaksi untuk aksi iman kami. Ketika Engkau akan hadir dan memulihkan kesulitan pandemi COVID-19 ini. Sehingga ketika kami akan nanti kembali dalam setiap kehidupan kami akan kembali dalam setiap pekerjaan kami akan kembali dalam setiap usaha-usaha kami. Bahkan anak-anak kami akan kembali ke bangku-bangku pendidikan dalam proses belajar mengajar. Kami terus tidak kehilangan kesabaran. Kami tidak akan pernah bosan menunggu Tuhan Yesus melawat kami. Dan Engkau akan hadir memulihkan kami sebagai umat-Mu yang selalu berharap, yang selalu rindu Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini rasa syukur, karena pada minggu ini Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada jemaat kami yang berhari ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberikan sukacita kepada setiap suami dan istri sebagai keluarga yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Biarlah syukur dan sukacita yang dialami oleh jemaat itu akan memampukan setiap pribadi dan suami istri untuk meyakini bahwa apa yang Engkau berkati ya Tuhan akan selalu diberkati mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mau berdoa, ada keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Yang dalam kesempatan hidup terpisah ini, kami harus terpisah jarak, waktu, dan tempat. Karena kesibukan pekerjaan, karena kehidupan, karena pendidikan dan perkuliahan. Untuk itu dalam syafaat ini hamba-Mu datang dan berdoa dan bersepakat bersama dengan jemaat
yang duduk dalam ibadah bersekutu pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati dan menyertai suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, saudara-saudara, kakak, adik-adik kami. Dimanapun saat ini mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus terus memberkati mereka dalam kehidupan mereka sebagaimana Tuhan Yesus memberkati kami di sekitar Cibinong dan Gunung Putri ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bawa syukur dan permohonan dalam syafaat ini. Di atas semua rangkaian syafaat ini kami tetap menyadari bahwa ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu dan berkenan menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa syafaat ini kami sampaikan. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur kepada namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara, dan nyanyian persembahan Yesus Kristus sumber hidup kita nyanyikan bait yang pertama, bait yang kedua setelah persembahan. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, firman lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam rohnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Baitnya yang kedua. Juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi. Warta singkat untuk pekan ini. Presbiter bertugas dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya pelayan firman, Pendeta Andrew Tumengkol, setelah selesai ibadah, pemandu lagu Saudara Mateus dan Saudari Arlinda, operator multimedia Saudara Amos Sebua, serta organis Saudari Vanessa Haumahu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Setelah selesai menerima Alkitab semua, kita mulai minggu ini 6 Desember 2020 rencananya akan dilaksanakan ibadah tatap muka secara langsung seperti ini. Majelis bertugas serta perangkat yang akan ambil bagian di dalam tugas pelayanan serta jadwal ibadah akan dibagikan melalui koordinator sektor atau majelis sektor masing-masing. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir beribadah karena alasan kesehatan, ibadah rekaman tetap disediakan seperti sedia kala. Peneguhan pengurus Pelkat Susulan akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Desember 2020 dalam ibadah jam 9 pagi. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus akan dilaksanakan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus atas nama Saudari Ingrid Sipalas Roha Lumban Batu dan Saudara Desli Berkat Lase yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Desember 2020 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GPIB Pengharapan Cibinong. Penggembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Desember 2020 pukul 5 sore bertempat di ruang konsistori yang akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya Linda Saya Siagian. Mohon kehadiran kedua mempelai, calon kedua mempelai, para orang tua walis, dan majelis sektor Kolose. Warta ini merupakan pengumuman pertama. Apabila ada keberatan yang sah dari jemaat, silahkan menghubungi majelis jemaat atau kantor sekretariat. Selanjutnya,
Baptisan kudus anak akan dilaksanakan pada Natal kedua 26 Desember 2020. Bagi orang tua yang akan mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi kantor sekretariat atau majelis sektor. Demikian ringkasan warta untuk pekan ini. Warta keuangan dan warta serta informasi lainnya, jemaat dapat membacanya melalui warta digital yang dibagikan oleh majelis sektor. Terima kasih, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jemaat, mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Kasih yang ilahi, hikmat surga turunlah, mendiami hati kami, saatnya dunia. Yesus, Kau berlimpah rahmat, sumber kasih yang besar, datanglah membawa selamat bagi kami yang gentar. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah hati kita, arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat, terimalah salam persekutuan dari presbiter yang bertugas dan selamat melanjutkan kehidupan di minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua.